Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tri Agustin Puspitasari, nomor induk mahasiswa 0479242243. Dalam video ini, saya akan menjelaskan alur sidang beracara pidana, dan saya akan membacakan tugas dari sesi 1 sampai sesi 7. Tugas sesi 1 yaitu surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini, nama, ayam, nik, sekian, tempat tanggal lahir, Lampung, 17 Agustus 2002, 23 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat Jalan Bungur, nomor 4, RT 1, RW 02, Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini, memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah dengan memberi kuasa kepada Tri Agustin Puspitasari, nomor induk avokat, sekian, alamat kantor Jalan Dongkal Raya nomor 09 RT 002 RW 04 Tapos, telepon sekian. Dalam hal ini bertindak secara pribadi dan atau sebagai avokat pada kantor hukum YON Partner Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Dongkal Raya nomor 09 RT 002 RW 024 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapes Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Untuk dan atas nama pemberi kuasa pendamping dan atau mewakili dalam menghadapi perkara hukum pidana yang saat ini sedang dalam proses penyidikan penuntutan persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP yang dilakukan oleh ayam. Terjadi pada Rabu tanggal 2 Februari 2004 di Indekos milik Bebek yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut, pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk nomor 1, menghadap semua pejabat di semua instansi yang terkait dalam hal permasalahan hukum tersebut di atas. Nomor 2, membuat, meminta, mengajukan dan menerima semua surat-surat, laporan-laporan, permohonan-permohonan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa terkait dengan permasalahan hukum tersebut di atas. Mendampingi pemberi kuasa dalam semua acara pemeriksaan oleh kepolisian, mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa dalam semua pertemuan dan dengan semua pihak yang terkait dengan semua permasalahan hukum tersebut di atas. Melakukan segala tindakan dan upaya hukum yang dianggap perlu oleh penerima kuasa demi membela hak-hak dan kepentingan hukum memberi kuasa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya guna tercapainya maksud dan tujuan pemberi kuasa ini. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan acara secara tegas dengan hak retensi berdasarkan pasal 1812 KUHP Perdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Lampung, 5 Februari 2024. Penerima kuasa Tri Agustin Puspitasari, SH, pemberi kuasa ayam. Tugas 2 yaitu berita acara pemeriksaan BP tersangka nomor BAP 3/34 Romawi 2 2024 Reskrim pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang unit Reserse Kriminal Polres Metro terkait lokus tindak pidana. Saya Tri Agustin Puspitasari sebagai penyidik, pangkat dan NRP Inspektur 1 Polisi NRP 77012345, jabatan penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Bandar Lampung
berdasarkan surat perintah penyidik nomor SP Sidik _45 _Romawi 2 _2024 Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selakunya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka, ya, saya mengetahui bahwa saya diperiksa karena telah membunuh teman saya, Bebek, di kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024. Pertanyaan nomor 2. Penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka, pada hari Rabu sore, tanggal 2 Februari 2024, saya datang ke kamar korban di kosnya di Jalan Mawar untuk meminjam uang. Kami sempat berbicara lama dan korban menolak memberi pinjaman. Saya tersinggung karena korban berkata saya hanya menumpang hidup. Saat itu saya marah, lalu saya mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan langsung menusuk lehernya. Korban sempat melawan dan menggigit tangan saya, tapi saya terus menusuknya di dada sampai dia terjatuh dan tidak bergerak. Setelah itu saya bungkus tubuh korban dengan plastik besar dan spray agar tidak cepat membusuk. Lalu saya ambil laptop, dompet, dan handphonenya sebelum pergi. Pertanyaan nomor 3, penyidik. Dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka, pisau lipat itu milik saya sendiri. Saya simpan pisau lipat itu di jok motor sejak lama dan saya pindahkan ke dalam saku celana yang saat ke kos korban. Pertanyaan nomor 4, penyidik. Apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka, saya iri dengan korban yang hidupnya lebih enak dan sering pamer di media sosial. Setelah itu saya butuh uang untuk bayar kos dan pinjaman online. Pertanyaan nomor 5, penyidik. Apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka, saya bungkus jasad korban dengan plastik dan spray. Lalu saya semprot pewangi ruangan dan taburi pengawet makanan supaya tidak cepat bau. Setelah itu saya ambil barang-barangnya dan pergi. Pertanyaan nomor 6, penyidik. Barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka, saya ambil laptop, dompet berisi uang dan kartu identitas serta ponsel korban. Pertanyaan nomor 7, penyidik. Apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, tidak ada. Saya melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Pertanyaan nomor 8, penyidik. Dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, saya sempat menonton serial Narcos di Netflix beberapa hari sebelumnya. Dan dari situ saya terinspirasi untuk menutupi jasad korban agar tidak cepat ditemukan. Pertanyaan nomor 9, penyidik. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, korban sempat menjerit dan berusaha melawan. Dia menggigit tangan saya, tapi saya sudah emosi dan terus menusuk. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah dibacakan kembali kepada tersangka. Ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tertanggal 4 Februari 2004, penyidik Tri Agustinus Puspitasari, tersangka Ayam. Tugas 3, surat dakwaan. Surat dakwaan nomor 123-P.8.UM-2024. Kejaksaan Negeri Lampung, Jalan Pulau Sebesi, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131. Tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung berdasarkan hasil penyelidikan dan berita acara pemeriksaan BAP dengan ini menuntut 1. Terdakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, 23 tahun, pendidikan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung.
Nomor 2, fakta perkara. Berdasarkan penyidikan, keterangan saksi, dan rekaman CCTV, terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut. Nomor 1, terdakwa menyimpan pisau lipat di jok motornya sebelum pergi ke indekos korban. Nomor 2, sesampainya di indekos korban, terdakwa memasukkan pisau lipat ke saku celana dan berpura-pura hendak pulang. Nomor 3, saat berbicara atau saat berbincang dengan korban, terdakwa mengeluarkan pisau dan menikam korban berulang kali di leher dan dada hingga korban meninggal dunia. Nomor 4, terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel tanpa izin. Nomor 5, terdakwa menutupi jenazah korban dengan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar jasad korban tidak mudah membusuk. Motif: iri terhadap kesuksesan korban, masalah ekonomi atau hutang, kosan dan pinjaman online, dan terinspirasi film sebelum melakukan tindakan. Kesimpulan: berdasarkan fakta di atas, terdakwa merencanakan perbuatan pembunuhan sebelum melakukan aksinya, sehingga memenuhi unsur pembunuhan berencana. Nomor 3, pasal yang dilanggar. Nomor 1, pasal 30 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nomor 2, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan alternatif. Nomor 3, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Nomor 4, dakwaan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung nomor 1 menyatakan terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana dan pencurian. Nomor 2, menjatuhkan pidana sesuai ketentuan hukum pasal 34 KUHP dan pasal 362 KUHP. Barang bukti: pisau lipat yang digunakan terdakwa, laptop, dompet, dan ponsel milik korban, rekaman CCTV di indekos korban, keterangan saksi-saksi, keluarga korban, tangga, dan pemilik kos. Saksi, keluarga korban, tetangga kos korban, pemilik kos, pemilik polisi penyidik. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lampung, 4 April 2024. Tugas 4, surat eksepsi atau nota keberatan. Nomor perkara PDM garis 45 garis miring Romawi 2 garis miring 2024 garis miring PN.BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Tri Agustin Puspitasari, pekerjaan avokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Dongkal, nomor 09 RT 002 RW 024, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sangsekerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor Regis perkara PDM garis 45 garis miring Romawi 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL tertanggal 4 April 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi keberatan formil. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian dalam surat dakwaan hanya menyebutkan bahwa terdakwa menyimpan pisau di dalam jok motor dan kemudian menggunakannya untuk menusuk korban. Uraian tersebut tidak cukup menjelaskan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu, karena tidak terdapat keterangan yang menunjukkan adanya jeda atau rentang waktu yang memadai antara niat membunuh dengan pelaksanaan perbuatan. Unsur perencanaan ini tidak boleh dilakukan secara impulsif atau dalam emosi yang meluap, melainkan harus melewati proses pemikiran yang matang untuk memastikan keberhasilan tindakan. Nomor 2, perencanaan dalam pasal 340
340 KUHP haruslah jelas mengandung adanya proses berpikir tenang, tidak boleh dilakukan secara impulsif atau dalam emosi yang meluap, melainkan harus melewati proses pemikiran yang matang untuk memastikan keberhasilan tindakan, mempertimbangkan terlebih dahulu dan waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan. Namun dalam dakwaan, perbuatan terdakwa lebih menggambarkan tindakan spontan akibat dorongan emosional dan motif ekonomi, bukan perencanaan matang. Nomor 3, dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana perencanaan tersebut dilakukan. Hal ini menyebabkan dakwaan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yaitu keharusan untuk memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan kabur. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel yang diambil oleh terdakwa. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai bagian dari motif ekonomi akibat pembunuhan atau tindak pidana lain seperti pencurian atau perampokan. Tidak dijelaskan pula apakah barang-barang tersebut diambil sebelum, selama, atau sesudah pembunuhan terjadi. Sehingga ketidakjelasan ini menjadikan dakwaan kabur dan tidak memberikan kepastian hukum bagi terdakwa dalam membela diri. Keberatan material. A. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pasal 30 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara timbulnya niat membunuh dengan pelaksanaan perbuatan. Menyimpan pisau di dalam jok bukan serta-merta dapat dipandang sebagai adanya perencanaan pembunuhan, karena pisau lipat tersebut dapat pula berfungsi sebagai alat pribadi yang dimiliki terdakwa sebelumnya. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa didorong oleh rasa iri, tekanan ekonomi, namun motif semata tidak dapat digunakan sebagai bukti adanya unsur rencana terlebih dahulu. Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologi terdakwa, sedangkan yang diperlukan dalam pasal KUHP 340 KUHP adalah adanya waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi secara yuridis maupun faktual. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa dalam hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk nomor 1, menerima, mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Nomor 2, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor regis perkara PDM _45_Romawi 2 _2024 PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Nomor 3, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. Nomor 4, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi atau nota keberatan ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 10 April 2024. Tugas 5, membuat amar putusan sela. Amar putusan sela nomor 123/PID PID_B_2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta,
alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca nomor 1 surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor regis perkara PDM _45 Romawi 2 2024 PN BDL. Nomor 2 surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 10 April 2024. 3. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar nomor 1 keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang nomor 1 bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Nomor 2 bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan dengan sesama, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Nomor 3 bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Nomor 4 bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum secara pidana lain yang berlaku. Mengadili nomor 1 menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor regis perkara PDM _45 Romawi 2 2024 PN BDL tak memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. Nomor 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Nomor 4. Pemeriksaan kepada Panetra agar perkara ini menempatkan hari sidang berikutnya guna memanggil para pihak, saksi-saksi, dan ahli yang diperlukan. Nomor 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Tri Agustinus Puspitasari SH/MH selaku Hakim Ketua dan Viola selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Tugas 7. Surat tuntutan. Surat tuntutan nomor regis perkara PDM _45 Romawi 2 2024 PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Nomor 1. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor regis perkara PDM _45 nomor 2 2024 PN BDL dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. 2. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik keterangan saksi, ahli, terdakwa,
alat bukti, surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban bebek ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film. Analisis yuridis. Pada unsur pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam. Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa telah jelas dari fakta bahwa terdakwa menyimpan pisau lipat sejak sebelum tiba di kos korban dan kemudian mengarahkan tusukan ke bagian vital seperti leher dan dada. Hal tersebut menunjukkan niat untuk menghilangkan nyawa korban. Dengan uraian perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Terdakwa telah melakukan persiapan berupa membawa dan menyembunyikan pisau lipat dari jok sepeda motor, berpura-pura hendak pulang sebelum kemudian menyerang korban secara tiba-tiba. Keseluruhan tindakan menunjukkan adanya jeda waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir tenang, sehingga unsur perencanaan terpenuhi, mengakibatkan korban meninggal dunia dan sebagaimana dibuktikan melalui visum, repertum, dan keterangan ahli. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 34 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa berupa barang siapa yang setiap orang sebagai subjek hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, mengakibatkan matinya orang lain. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sehingga menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. Tindakan terdakwa menimbulkan keresahan dan merusak ketertiban masyarakat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang kejam, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan. Terdakwa merencanakan pembunuhan secara matang. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Terdakwa menghilangkan jejak dengan menyembunyikan mayat korban. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Nomor 2, menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun terhadap terdakwa, menempatkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, nomor 2 berupa 1 unit laptop, nomor 3 berupa 1 buah dompet, nomor 4 berupa 1 unit ponsel, nomor 5 berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dimusnahkan. Nomor 6 membebankan biaya perkara pada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Bandar Lampung, 14 April 2024.